Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat bekam. Dalam kesempatan ini kembali mengulang tentang pelajaran bekam ya. Bekam di berbagai peradaban dunia. Awal munculnya praktik pengobatan bekam. Metode pengobatan dengan bekam sebenarnya sudah banyak disebutkan dalam catatan sejarah berbagai peradaban besar dunia, termasuk Mesir, Cina, India, Eropa, dan Amerika. Sehingga berbagai istilah bekam dikenal di dunia dalam berbagai bahasa, antara lain kukurbit, cupping, free bottle, floodletting, dan Pahaukuan Mandarin ya. Melalui pengkajian dari berbagai bukti sejarah, ditemukan bahwa awal mulanya bekam dikenal peradaban dunia sejak kerajaan Sumeria, berdiri sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Lalu berkembang dan meluas ke arah Babilonia, Mesir, Sabah, dan negeri yang dialiri sungai Efrat dan sungai Tigris. Pada saat itu, menurut catatan sejarah, bekam adalah terapi eksklusif dan hanya para tabib yang diizinkan melakukan bekam untuk pengobatan para raja. Tabib-tabib termasyhur kala itu bahkan sangat selektif dalam mengajarkan bekam dan hanya menurunkan ilmu pengobatan bekamnya kepada murid-murid terbaik dan pilihan. Pada masa ini, bekam meluas di masyarakat dan masih menjadi terapi yang hanya dipakai kalangan bangsawan dan kerajaan. Nah, yang pertama kita bahas di Mesir. Bekam di peradaban Mesir diperkirakan sudah ada sejak zaman kekuasaan para Fir'aun, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Namun, pemanfaatan bekam di Mesir lebih luas dan tidak hanya mencakup kalangan kerajaan. Pada masa kekuasaan Ramses II, kira-kira 1200 tahun sebelum Masehi, pengobatan bekam juga menjadi umum dipakai pada tabib di mana bersama-sama dengan jenis pengobatan lainnya. Jadi digabung dengan lainnya ya. Dalam melakukan bekam, para tabib memakai pedoman titik-titik tertentu di bagian tubuh pasien atau klien saat ini. Bukti tertua dari adanya praktek bekam di zaman Mesir kuno ditemukannya dalam Ebers Papyrus atau Papyrus Ebers ya, yaitu berupa tulisan-tulisan yang tertanggal 1550 sebelum Masehi. Papyrus Ebers ini ditulis dalam bahasa Mesir kuno dan berisikan tentang praktek kedokteran pada zaman Mesir kuno, meliputi 700 formula pengobatan dan terapi. Dalam berbagai aspek meliputi kontrasepsi, kehamilan, infeksi tubuh, kelainan kulit dan mata, perawatan luka bakar, pengobatan kanker dan tumor, dan pendekatan bedah. Dalam salah satu halaman Papyrus Ebers ini yang dituliskan dalam huruf hieroglif, dinyatakan bahwa bekam dapat digunakan sebagai terapi untuk gangguan menstruasi, demam, gangguan nafsu makan, dan berbagai macam nyeri ya. Bekam juga ditulis sebagai salah satu terapi suportif untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Bukti lainnya, praktik bekam zaman Mesir kuno ditemukan terukir pada dinding kuil di daerah
Kom Ombo, daerah Aswan atau Temple of Kom Ombo. Kuil ini dibangun pada dinasti Ptolemaic 1800 sampai 47 sebelum Masehi. Jadi di situ ada ukiran hieroglif pada kuil Kom Ombo dinasti Ptolemaic Mesir ya, yang menggambarkan tentang bekam. Itu ada peralatan-peralatannya. Sedangkan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir terdapat bangsa Israel, dan beberapa di antara mereka ada yang terkenal sebagai ahli pengobatan dengan bekam. Namun hanya orang-orang tertentu yang dapat berobat dan menggunakan metode ini. Jadi sangat dijaga ya kerahasiaannya. Nah, berikut lagi ada di Persia. Bangsa Persia merupakan bangsa dengan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arya, India, Yunani, Romawi, Isbanji, Jerman, maupun rumpun Atria Eropa lainnya yang hidup sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini bekam berkembang bersama dengan pengobatan fasid, yaitu pengobatan dengan mengeluarkan darah dari tubuh. Bekam juga sudah ada di daerah Suria dan Iskandaria bersama pengobatan fasid kai, pembedahan, namun ramuan herbal, tumbuh-tumbuhan laut, akar-akaran, biji-bijian, dan bunga getah-getahan. Ini di Persia. Kemudian di Cina, bekam sudah dipraktekkan sejak lama oleh bangsa Cina, dan bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa Cina merupakan bangsa yang pertama kali mengenalkan bekam di dunia. Masya Allah. Bekam diperkirakan berkembang di Cina sejak 2500 tahun sebelum Masehi, sebelum berkuasanya Kaisar Yao di Cina. Pada waktu inilah bekam berkembang, dan berdasarkan titik akupuntur bersumber dari buku Wada'a Umar tahun 2008. Peramu obat terkenal dan ahli kimia dari Cina bernama Shi Hong pada tahun 281 sampai 341 adalah salah satu tabib yang tercatat menggunakan bekam dalam terapinya. Shi Hong mendokumentasikan berbagai teknik dalam bekam pada bukunya yang berjudul A Handbook of Prescription of Emergency, yaitu paduan tata laksana kegawat daruratan. Di dalam buku ini tertulis pemanfaatan tanduk binatang yang untuk bekam dengan cara menyedot darah dan melukai bagian tubuh yang dituju. Kemudian menghisap darah dari tempat tersebut dengan wadah dari tanduk binatang seperti banteng dan sapi. Cara ini digunakan untuk mengeringkan pus nanah dari luka bisul atau koreng ya. Nah, ini keterangannya dalam kitab Aiman al-Husaini 2005. Bangsa Cina juga mengenal istilah bekam sebagai Jia Ova, yang berarti metode tanduk, karena waktu itu menggunakan tanduk-tanduk tadi itu ya. Hal ini sesuai dengan seringnya para tabib menggunakan tanduk hewan sebagai alat bantu untuk bekam. Selama pemerintahan dinasti Tang, panduan bekam juga didokumentasikan dalam bentuk buku yang antara lain memuat penggunaan bekam api untuk menghilangkan kelelahan, nyeri kepala, nyeri perut. Bekam pun digunakan sebagai salah satu terapi dalam penyembuhan tuberkulosis paru ya. Pada masa dinasti Qing muncul buku Materia Medica yang ditulis seorang tabib Cina bernama Zhao Zuomin, yang menuliskan
bagian khusus tentang bekam. Di dalam buku ini disebutkan pemanfaatan wadah bekam yang terbuat dari bambu dan tembikar, yang sebelum pemakaiannya sudah direndam terlebih dahulu dalam cairan herbal ya. Teknik ini disebut sebagai liquid cupping bekam cair dan digunakan untuk meringankan nyeri otot dan terapi saraf terjepit, flu, nyeri sendi, dan gangguan perut. Lebih jauh lagi, bekam diyakini dapat menghilangkan gangguan karena cuaca dingin dan berangin. Para tabib kuno Cina juga meyakini bekam dapat menghilangkan unsur dingin dan dari aliran kekuatan sehingga mengembalikan keseimbangan. Makanya di dalam masyarakat tertentu, bekam memiliki banyak penafsiran dan tujuan aneh. Mayoritas orang bijak berbagai komunitas dari fase sejarah di masa lalu meyakini suatu mitos bahwa penyakit itu disebabkan masuknya roh jahat dalam tubuh pasien atau klien ya. Dan bekam dipercaya dapat menjadi salah satu terapi yang membantu menghilangkan atau mengeluarkan roh tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi dengan tinjauan dari beberapa negara ya tentang perkembangan bekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat bekam. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, and share, silakan subscribe ya. Terima kasih.